Halo teman-teman, jumpa lagi di channel kita dan hari ini kita punya satu ekor baby Petias mucosa teman-teman. Atau biasanya masyarakat sini menamakan ular ini dengan nama ular jali. Nah untuk ular jali sendiri atau Petias mucosa itu sebenarnya kalau dia udah dewasa ukurannya bisa mencapai 1,5 sampai 2 meter teman-teman. Ularnya berak ya teman-teman. Salah satu ciri atau tanda ular ini merasa stres atau merasa terancam teman-teman. Nah, untuk ular jali sendiri biasanya kita jumpai itu di areal persawahan, teman-teman. Karena makanan utamanya dari ular jali ini adalah tikus ya, teman-teman. Jadi dia merupakan pengontrol hama tikus alami di sawah, teman-teman. Kadang juga dia makan burung ataupun katak ya, teman-teman, tapi lebih sering makan tikus sih. Nah, ini ukurannya masih sangat kecil atau masih baby ya, teman-teman. Terkadang kalau kita jumpai ular ini ada di sawah itu, kalau yang nggak tahu mungkin bisa dikira ini adalah ular king cobra teman-teman, karena beberapa kali kita nemuin si ular jali ini dengan ukuran yang jumbo itu dia bisa berdiri teman-teman, jadi kayak ular king cobra kayak gitu ya. Cuman si ular jali ini dia nggak bisa memipihkan lehernya atau punya tudung kayak gitu kayak ular king cobra, cuma berdiri aja. Dan untuk berdirinya dia cukup tinggi ya teman-teman. Ini merupakan ular yang tidak berbisa ya teman-teman, tetapi untuk gigitannya sendiri cukup tajam ya giginya. Kadang bisa sampai robek kulit kita teman-teman kalau kegigit si ular jali ini. Nah, ini kemarin kita nemunya itu di rumah salah satu temanku. Jadi ularnya masuk ke dalam rumah, terus di rescue gitu ya, dikasih ke saya, dan ternyata ini adalah ular jali atau Petias mucosa teman-teman. Nah, buat teman-teman yang mungkin sering kemasukan ular rumahnya gitu ya, itu ada 3 hal yang bisa teman-teman lakukan. Nah, yang pertama, teman-teman bisa memanggil tetangga, saudara, atau siapapun gitu ya yang ada di sekitar rumah yang sekiranya tahu dan juga berani buat ngerescue si ular itu teman-teman. Karena kalau kita panggil orang yang nggak tahu, takutnya ular itu ular berbisa dan malah nanti jadi resiko teman-teman. Kemudian yang kedua, teman-teman bisa menghubungi atau panggil damkar gitu ya buat bantu rescue. Dan yang ketiga, ini kalau 2 hal tadi tidak memungkinkan dan sekiranya ular itu membahayakan isi rumah atau orang-orang yang di dalam rumah, langkah yang terakhir teman-teman bisa bunuh aja gitu ya. Karena pada dasarnya nyawa manusia itu lebih berharga teman-teman daripada seekor ular gitu ya. Ya kalau bisa diusir aja gitu, dibuang biar nggak di rumah. Cuman kalau sekiranya nggak tahu dan membahayakan, mending dibunuh aja teman-teman, nggak apa-apa ya. Biasanya sih kalau yang masuk ke rumah itu kayak ular-ular gini, ular kobra Jawa. Kalau kobra Jawa itu kan dia berbisa, terus piton. Kalau di daerah saya yang sering masuk ke rumah itu biasanya antara ular kobra Jawa sama ular ini teman-teman, ular jali atau Petias mucosa. Nah, ini ukurannya masih baby, dan kalau yang udah dewasa itu bisa sampai 2 meter teman-teman. Jadi udah persis kayak king cobra ya. Ini lorek-lorek juga. Wow, dia gigit teman-teman tuh ya. Nah, ini masih kecil teman-teman, kalau besar itu kulit saya bisa robek teman-teman. Dan untuk pupnya itu cukup bau ya, salah satu bentuk pertahanan dari ular biar nanti si predator itu risih, dan karena bau gitu ya akhirnya dilepas ularnya teman-teman. Cantik sekali. Nanti ini kita lepas saja karena bukan ular berbisa juga. Dan ini bermanfaat juga buat para petani teman-teman, karena makanannya itu kan tikus, jadi bisa mengontrol hama tikus yang ada di sawah teman-teman. Oke teman-teman, kita langsung lepaskan di sini aja, berhubung ini bukan ular berbisa juga ya. Jadi aman, nanti kalau masuk rumah tinggal kita rescue lagi aja, biar nanti dia tetap lestari di alam teman-teman, bisa mengontrol hama tikus. Ya udah pergi teman-teman. Oke, salam lestari.